otak kita diperas gitu ya, itu akan nantinya tidak selalu dipakai gitu loh. Gitu. Artinya ya semua teman-teman biar ini ya, biar lebih tahu kondisi nantinya di lapangan ya. Ya nanti kita bisa sharing lebih lanjut lah. Ya, ya. Kenapa Mas Fevrian? Mas Febri? Enggak apa-apa, Pak. Oh, double ya. Oke, bocor ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi memang kondisi di kantor seperti itu ya. Ada kita harus memanage konflik ya, konflik baik vertikal, horizontal ya. Jadi vertikal itu bisa sesama, vertikal itu pimpinan maupun kalau kita punya bawahan ya, kita harus memanage-nya. Selanjutnya yang horizontal ya yang sesama kawan ya. Lebih-lebih kita harus memanage ya. Tidak mudah untuk mencari kawan, tapi biasanya kalau mencari musuh sangat mudah gitu ya. Nah itulah seninya kita harus punya soft kompetensi ya. Artinya di samping IQ, saya yakin nih teman-teman semua IQ-nya udah bagus lah ya. Ini saya jelaskan, sebetulnya saya nggak usah jelaskan, saya sampaikan gambarannya tentang pembukuan udah pada paham, saya yakin seperti itu. Cuma saya yang ingin memberikan value added ke teman-teman. Ada semacam apa ya, di hati teman-teman ini punya punya emotional quotient yang bagus gitu ya. Jadi punya keterikatan misalnya ke teman-teman semua ya, eee, pas pada saat, posisi bekerja nantinya, ya harus punya inovasi, harus, terus improve ya, improve, knowledge-nya, improve keahliannya. Seperti, eee, saya kan eranya udah era lama ya sebetulnya ya. Pembukaan ini sudah dari tahun 2004 ya, tentang pembukuan bendahara ini. Saya masih manual waktu itu, masih nulis ya, di buku, benar-benar buku yang besar. Nah, seiring perkembangan, zaman ya, sudah mulai dengan digital, sudah sering menggunakan aplikasi, ya kita jangan sampai ketinggalan itu, ya. Ke depan saya yakin, yang bakal bekerja itu dengan, eee, data, ya. Biasanya kalau intuisi saya benar nih. Seperti 10 tahun yang lalu saya bilang ada, eee, apa, lebih bagus kita bekerja di rumah, bisa menghemat pengeluaran di kantor ya, menghemat perjalanan pegawainya sendiri, efektivitas, efisiensi juga lebih bagus gitu ya. Ya tidak seluruhnya di rumah, mungkin ada suatu waktu harus ke kantor itu ya, dan terjadi setelah 10 tahun kemudian, ya. 20 tahun sebelumnya saya juga pernah mengatakan bakal ada konsultan anggaran. Pada tahun 98, itu ada yang pada lahir, 98, 97, sepertinya belum ya. Ya, 97, 98 itu saya ngomong, ke depan itu harus ada konsultan anggaran. Seluruh kelas mentertawakan, sampai dosennya juga mentertawakan. Ya, ternyata setelah ya nggak ada 10 tahun lah ya, itu sekarang banyak itu. Bahkan ada konsultan anggaran rumah tangga pun ada. Ya, apalagi pemerintah, apalagi organisasi dan seterusnya. Jadilah terus mengikuti zaman gitu ya.
teman-teman harus mengikuti zaman. Meskipun belajarnya di bidang akuntansi, di bidang ekonomi, ya, kita harus juga mengetahui dunia luar lah, gitu ya. Oke, sorry saya banyak cerita, nggak apa-apa ya, daripada lihat ini terus bosan. Saya buka dulu, bentar. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, saya belum buka sih. Ini baru mau cari filenya. Oke, sebentar. Oke. Saya share. Sharing mana? Ada yang izin. Oke, saya izinkan. Saya share. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau pertanyaannya kelihatan enggak? Tidak, Pak. Belum ya. Belum. Ini dari sini ya. Ini ada kita melihat di Satker BKD ya, BKD Pemda Madani ya. Ini punya total anggaran belanja ya sebesar 2,6 dan seterusnya ini. Saya langsung ke jawaban aja biar ini nanti ini ada SPW 2D ya. Mungkin angkanya kurang pas ya. Nanti kita lanjut langsung di ininya saja. Ini contoh rekapitulasi DPA ya. Atau secara APBN itu DIPA ya. DIPA-nya. Oke. Bentar. Nah, ini dia. Ini transaksinya di bulan Januari. Kita lihat langsung di lembar BKU-nya ya. Nah, dari BKU ini adalah semua transaksi ya, semua transaksi yang dicatat melalui BKU ini, melalui buku pembantu ya, semuanya harus melalui BKU dulu. Ya, semua yang ada di buku bank, pembantu bank, ya, kemudian tunai, pembantu tunai, panjar dan seterusnya, ini harus tercatat di dalam BKU itu yang pertama, ya. Kemudian poin yang kedua ingin saya sampaikan, nanti ada beberapa transaksi, saya contohkan, mana ini? Oh, enggak ada. Ini yang sering, ini ada soalnya udah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, ini saya blok ya. Untuk tanggal 6 diajukan SPPLS untuk belanja pengadaan komputer. Nah, nantinya untuk pengadaan komputer maupun jenis belanja yang lain ya, selagi itu masih SPP maupun SPM, itu belum membebani anggaran dan belum tercatat di BKU, gitu ya. Jadi SPP dan SPM belum dicatat. Yang dicatat adalah yang sudah ada SP2D-nya. Ya, ini semua ini catatan pengetahuan kita ya. Pada prakteknya sudah menggunakan aplikasi sih. Ya, kita harus tahu asal usulnya aja gitu ya. Nah, kemudian format BKU-nya seperti ini ya.
ada nama SKPD-nya, kemudian periode bulannya ya, kemudian ini ada nomor PKU yang nantinya tertransform ke masing-masing buku pembantu ya, masing-masing buku pembantu, kemudian tanggal ya, ada tanggal, kemudian ada uraian dan nama rekening ya. Ini bisa uraian, bisa nama rekening. Ya. Kemudian kode rekening ini. Nah, ini kenapa 00 ya. Ini sebetulnya 2 digit depan ini adalah program. Bentar, ada iklan lewat dulu ya. 2 digit setelah ini ya, setelah di depan. Ini saya zoom aja ya biar kelihatan. Nah, ini 2 digit pertama adalah program, 2 digit setelahnya adalah kegiatan ya. Semua yang ada di PKU ini depannya 5. Kenapa depannya 5? Karena ini adalah buku pengeluaran ya. Kode rekening atau kode akunnya ini 5 ya. Kalau 4 biasanya penerimaan. Ini karena buku bendahara pengeluaran, maka ininya 5 ya kode depan ini. Kemudian kalau 51, ada ingat kode 51 apa? Supaya ada yang tahu. Belanja Pegawai, Pak. Belanja pegawai kalau udah nyampe 6 digit ya, atau 4 digit nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau digitan 6. Kalau 51, kalau di ini masih Permendagri 13 ya, padahal nanti udah berubah Permendagrinya. Saya lupa, kemarin nomornya udah keluar, nanti kita tunggu aja. Katanya sih menunggu aplikasi SIPD-nya bisa jalan, ya baru nanti keluar ininya, keluar apa namanya, dikeluarkan Permendagrinya, disebarluaskan, diterbitkan gitu ya. Kalau 51 ini adalah kode rekening untuk belanja tidak langsung, ya. Nanti di bawah ada 52 nih. Nah, ini 52. Kalau 52 ini belanja langsung, ya. Refresh lagi ya, belanja langsung apa aja ya? Belanja tidak langsung, maaf. Belanja tidak langsung, ada yang tahu? Gaji dan tunjangan ya. Gaji dan tunjangan. Oke. Kemudian 52 adalah belanja langsung ya. Belanja langsung ya, belanja modal ya, kemudian belanja barang. Ini ada belanja honorarium juga ya. Seperti itu. Kemudian penerimaan dan pengeluaran serta saldo ya. Oke, kita kecilin lagi biar overview-nya kelihatan. Oke, untuk transaksi yang pertama ya, transaksi pertama ini penerimaan SP2DLS gaji dan tunjangan. Ya, ini saya mau cerita sebentar. Gaji dan tunjangan ini masih terpisah-pisah ya. Saya dengar-dengar sih dan sudah banyak jurnalnya juga, ke depan akan menggunakan single salary. Tapi metode seperti apa saya kurang paham. Jadi nanti pegawai pusat dan pegawai daerah, ya kalau memang ini track-nya udah benar ya, maksudnya sesuai dengan perencanaan single salary ini, itu akan kurang lebih akan sama ya ke depannya. Jadi teman-teman semua jangan takut ya kalau dipindah tidak selain ke Kementerian Keuangan nantinya. Insya Allah rezeki itu tidak hanya uang, saya bilang ya. Kemarin saya sempat penciumannya hilang loh. Penciuman hilang, terus daya saturasi oksigen ya. Pokoknya oksigen yang ada di dalam darah
sampai 50. Ya, itu ya Allah benar-benar hambar semuanya. Ya, mencium wangi nggak ada, yang bau-bau yang mohon maaf yang kurang enak juga nggak kecium. Ya, jadi benar-benar nggak bisa mencium apa-apa. Ya, kemudian apa namanya, makan juga kurang enak juga ya, seperti itu. Alhamdulillah di swab ternyata negatif. Nyambungnya lagi ya. Nah, ini maksud saya ke depan ya, ada juga semacam tukin ya, tukin yang ada di Pemda juga ada nih, namanya TPP, Tunjangan Perbaikan Penghasilan ya. Ini masih dibahas RPP-nya sebetulnya. Semua belum final karena masing-masing daerah ini beda-beda karakteristiknya. Ya. Oke, ini kita catatkan ya dengan kode rekening ini: gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, beras, dan PPh. Ya, ini in out aja sebetulnya ya, in out aja. Jadi penerimaan berapa, di pengeluaran berapa. Ya, karena ini kita bendara pengeluaran ya. Jadi menerima ini dari bank, ya, penerimaan SP2D ini, kemudian dikeluarkan segini. Meskipun secara aslinya, secara prakteknya, ini udah non tunai, ya, sudah non tunai. Otomatis nanti dari rekening kas umum daerah, dia akan masuk ke bendahara pengeluaran dulu, terus langsung ke split ke masing-masing pegawai, ya, transfer masing-masing pegawai dengan kode rekening masing-masing. Ya, itu sudah by system lah. Kita tinggal minta rekening koran untuk mendata ini, dan bukti-buktinya ya jangan lupa ya, SP2D berserta bukti-buktinya. Ya, daftar gajinya dan seterusnya. Ini disimpan untuk pembukuan juga. Kemudian ini ada pemotongan atau penyetoran PPh ya, PPh pasal 21 atas gaji PUD. Ini ya, poin ini masing-masing daerah juga beda-beda nih, karena ini memotong bukan bendahara pengeluaran di SKPD ya, tapi oleh PUD. Jadi pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 ini ya, bisa dicatat, bisa juga tidak, tergantung nanti perbuknya menyampaikan apa ya. Oke. Ini pun pencatatannya masing-masing gitu ya, masing-masing, artinya di daerah bisa dicatat, bisa juga tidak. Di bendahara pengeluaran ya, kalau di bendahara PUD-nya ya mesti dicatat. Selanjutnya transaksi kedua ya, tanggal 4 Januari. Ini ada penerimaan untuk TPP ya, SP2DLS untuk TPP sebesar 32.690. Dan ini untuk saldo. Saldo ini setiap kali transaksi kita tahu saldonya berapa gitu ya. Kita tahu karena ini prosesnya dari atas ditambah dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Ya, simple ya. Saya dulu belajar ini di Prodip ya, di PKN agak rancu dengan akuntansi ya, biasanya akuntansi sudah pusing lah dengan kasus-kasus yang banyak ya. Begitu lihat ini logikanya mungkin agak ternyata kok cuma kayak gini ya gitu ya, pembukuannya kok kayak gini gitu ya.
Tapi itulah yang terjadi ya, memang untuk bendahara pengeluaran seperti ini ya. Di APBN pun hampir sama, kurang lebihnya hampir sama seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada kita tuliskan ya. Ini kalau penerimaan ditulis di penerimaan. Sebentar saya kasih split dulu. Kok split? Apa namanya? Freeze ya. Nah, ini di tanggal tadi tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Ya, ini. Kemudian kode rekeningnya ditulis ya. Ini ditulis karena udah disetorkan, dikeluarkan untuk dibagikan. Oh, satu lagi posisi tanggal 4 tadi ya. 4 Januari pas ada gaji ini, di samping di BKU kita harus masukkan juga di buku pembantu pajak ini nantinya ya. Ini biar tidak bolak-balik aja ya, nanti kita bahas setelah ini. Saya aja lanjut. Kemudian yang transaksi kedua ini juga masuk ke buku pembantu pajak juga. Ya, karena ada pemotongan atau penyetoran pasal 21 atas TPP ya. Ya, ada potongan langsung disetorkan juga. Jadi in out aja. Kemudian transaksi yang nomor 3 ya, 8 Januari penerimaan SP2 UP. Nah, ini kita minta UP. Untuk UP sendiri di ini sudah disebutkan ya, ada di dalam soal. Dalam soal mana tadi? Ya. Nah, ini ada apa? Aturan-aturan yang di Pemda itu ya. Ini ada pengajuan maksimal 10% dari total belanja langsung, tidak termasuk belanja modal ya. Ini maksimal ya. Nanti silakan teman-teman dihitung sendiri maksimalnya berapa. Ini kayaknya lebih dari 75 juta ya tadi ya. 75 juta ya. Maka itu maksimal ya, bisa bulatnya 77 setelah dihitung 10% dari tadi belanja langsung minus apa namanya? Dari total belanja langsung ya, tidak termasuk belanja modal. Ini saya ngalamin juga belanja di menjumlahkan yang belanja-belanja yang bisa di-UP-kan, dikeluarkan di LS dan gaji itu dikeluarkan semua. Kemudian 10%-nya berapa? Itu batas pagu maksimal. Ditanya sama bendaharanya mau ngajukan UP berapa. Itu ya. Kita catat penerimaan, kemudian tanggal 10 ya, ada penarikan uang dari bank. Ya, sejumlah 10 juta ya untuk pengisian uang persediaan di berangkas. Uang kecil lah ya, uang kecil tapi besar. Ya. Oke, karena bersifat pengeluaran kita cantumkan di pengeluaran. Kemudian penarikan uang dari bank ini untuk pengisian persediaan berangkas. Nah, ini kenapa out terus in ya? Out sama in ini ibaratnya gini, di bank diambil, ya uang bank berkurang, kemudian secara cash masuk. Nah, ini bedanya akuntansi gitu ya. Kalau akuntansi kan
berpasangan gitu ya. Kalau di BKO ini ya seperti ini ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa Mbak? Saya nggak lihat ininya. Absen 9, Pak. Absen? 9. Absen 9. Fitra ya. Ya, silakan Mbak. Pak, nanti kalau ujian itu mesti di ini ya, kayak dipisah-pisah gitu, misal dari yang pengeluarannya dulu, terus penerimaan. Maksudnya nggak bisa ditaruh berdampingan gitu ya, Pak? Yang mana nih, kasus yang mana nih? Kalau kayak penarikan UP sama yang tadi pemotongan PPh. Output ya, ini memang harusnya dipisah ini Mbak. Apa namanya, dua baris ya. Jadi ada pemotongan, terus kemudian ada penyetoran. 2 baris ini sebetulnya 2 baris ya. Tapi nanti kita sepakatin aja ya, kalau mau ujian sebaiknya 2 baris saja ya. 2 baris, jadi kelihatan mana yang keluar, mana yang masuk. Ya, kalau ini kan jadi satu semua. Ya. Ini nanti ada yang satu baris juga nanti seharusnya dua baris ya. Kayak tadi mana? Nah ini ya, pemotongan ini nih. Ini harusnya 2 baris. Dipotong dulu ya, kemudian dikeluarkan dan disetorkan. Jadi penerimaan dulu, kemudian di pengeluaran ya. Kemudian gimana Pak? Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Sudah, Pak. Sudah Ya. jelas. Yang lain barangkali ada menambahkan boleh. Pak, izin memastikan Pak. Ya. Berarti untuk pemotongan atau pemotongan PPh 21 itu pada hari itu juga langsung distorkan ke kas negara ya Pak? Nah itu ini ada beberapa kasus ya. Kalau langsung distorkan kita langsung ditulis di pengeluaran. Kalau tidak nanti dulu jangan ditulis. Makanya tadi saya bilang ada 2 ya, harusnya 2 baris gitu. Jadi ada yang nunggu sampai beberapa PPh jadi 1 ya, PPh pasal 21, PPh pasal 22 gitu ya, plus PPN gitu. Baru nanti distorkan. Gitu. Mungkin nggak worth it ya kalau nyetor 100.000, kemudian 200.000 gitu loh ya. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu ya, penyetoran 100.000 udah antri misalnya ya. Ini posisi membayarnya apa namanya, meskipun sekarang udah pakai NTPN ya, kan pemerintah daerah variasi banget gitu ya. Kalau saya menyebut, internet kan udah mudah, gampang, tinggal nyari billing sistemnya ya, nomor NTPN-nya selesai ada. Kita pakai HP, pakai M-banking, tik, selesai, terkirim. Kemudian di aplikasi pajaknya itu tinggal ngeprint tanda terima dan seterusnya. Namun kompetensi di daerah kan beda-beda ya. Bahkan mohon maaf, di Jawa pun tidak semua sama seperti itu. SKPD loh ya, yang bukan bendahara umum daerah. Kalau bendahara umum daerah rata-rata ya sudah inilah ya, sudah ada diklatnya, sudah ada bahkan sudah ada apa namanya, sudah jadi fungsional. Itu saya yakin sudah lumayan canggih lah ya. Kalau untuk satker yang ada di pegunungan ya, apalagi yang tidak hanya SKPD nih, di bawah SKPD subdinasnya, bayangkan di sana tidak ada internet ya, dari gunung turun ke bawah atau dari pulau beda gitu ya,
transportasinya ke sana lebih dari 100.000, ini tidak dimungkinkan untuk setor PPh pada saat itu juga, ya. Ya mungkin ada keterbatasan di situ sih. Ya Mbak. Mbak siapa tadi? Absen? Tuh, saya keputus nih suaranya. Mohon Absen. maaf. Absen 14, Pak. Mona. 14. Oh iya. Mona. Di Medan aman, Mbak? Aman, Pak. Ya. Gimana, masih zona merah? Masih sih, Pak. Masih. Kalau zona merah, ya. Yalah, yang hati-hati semua lah ya, teman-teman semua. Rata-rata ini belum bilang dulu, wah ini udah puncaknya. Sampai sekarang ternyata belum puncak-puncak ya. Gelombang pertama, gelombang kedua ya. Ya Allah. Dan segera berlalu lah. Terima kasih, Pak. Oke, terus ya Mbak. Ya, sama-sama. Tadi udah minta UP ya. Tadi udah ngambil UP belum? Belum ya? Baru nyetor TPP ya tadi ya? Pak, izin bertanya Pak. Oh, iya. Tadi kan di penerimaan SP2 DUP itu harus melihat dari 10% total belanja langsung ya Pak ya? Ya. Terus saya lihat itu untuk total belanja langsungnya itu dilihat dari yang ini bukan Pak, lampiran SPD nomor 1 yang belanja langsung. Coba di-share aja Mas. Di-share aja biar saya lihat. Saya stop ya. Ya, sama-sama belajar lah kita ya. Nah, Mas Alvin ya. Bentar. Apakah udah terlihat Pak? Ya, sudah. Cuma kurang gede. Ini saya tutup yang samping sini. Oke, udah. Gimana Mas? Ini dilihatnya dari yang di sini bukan Pak? Untuk total belanja langsung. Ya, harusnya di situ ya. Cuma ini kayaknya apa namanya? Ininya agak keliru nih angka-angkanya, kurang pas juga. Ya, pokoknya nanti di soal ke atas lagi Mas, coba Mas. Nah, hop. Oh, sini deh. Ya, situ. Di soal ini ada total untuk belanja langsung. Ini kan kayak DPA ya harusnya ya. Kalau ini surat penyediaan dananya, belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Nanti ditulis di situ ya, pokoknya. Ini angka-angkanya ini saya kemarin kurang pas ini nyocokinnya ya. Sebetulnya enggak seperti ini. Ya, ini contoh yang enggak match dengan jawaban ya. Berdoalah nanti soal sama jawaban enggak match biar dapat bonus. Oh ya Pak, misalnya kan dia ini 54 jutaan ya Pak ya? Ya. Dan di soal ini tuh dia sebesar 75 juta, berarti ditulisnya itu sebesar 54 juta bukan Pak? Atau gimana Pak? Mungkin 75 juta Pak. Ya, saya coba share lagi ya. Ya. Oke, mana share-nya? Ini contohnya ini aja nih, total anggaran 2,6. Ini ada soalnya ada di sini. Mana tadi? Nah, di sini nih. Dan kepegawaian daerah ya mempunyai total anggaran belanja sebesar ini. Ini total anggarannya 2,694 ya. Kemudian anggaran belanja tidak langsung 1.444.200. Ini yang benar ini ya, Mas. Yang di bawah kayaknya kurang cocok ya. Oh iya Pak, siap Pak.
Iya, kemudian anggaran belanja modalnya 475. Nah, ini setelah dihitung, ya, ini belanja tidak langsung segini, ya, total anggaran yang ada di DPA-nya segini, kemudian belanja modal segini, ya. Belanja, apa namanya, belanja langsung selain modal segini jadinya, ya. Jadi total ini dikurangi dengan, apa namanya, summary dari belanja tidak langsung dan belanja modalnya. Sehingga 10% UP-nya ini sebetulnya 77.500. Ini kalau diambil 77.500 boleh juga ya, karena maksimal 10%-nya segini. Ya, cuma bendara mempertimbangkan ya udah cukup kayaknya sih dengan revolving fund kegiatan dia bolak-balik dan seterusnya ya. Pengalaman selama apa namanya, selama beberapa tahun mungkin atau dikasih tahu dengan teman-teman pengeluaran sebelumnya, cukup kok dengan 75 kalau UP ininya segini. Jadi dia ambilnya 75 juta ya, bukan 77.500. Ya, seperti itu Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti itu soalnya yang salah yang ininya ya, yang di bawahnya. Yang apa namanya? Yang contoh ininya, contoh surat pengadaan dana ya, SPD-nya. Atau DPA-nya ya, DPA-nya ini. DPA-nya kurang pas ini ya. Oke. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Ya, silakan, Mbak. untuk kasus yang nomor 1 dan 2 itu kenapa pajaknya itu nggak dipisah ya Pak, nomor BKU-nya? Apakah Nomor karena 1. iya, apa karena dokumen sumbernya itu dari SP2D-nya itu Pak, jadi berupa potongan di SP2D-nya? Ya, yang ini ya, yang ini tadi saya sampaikan bahwa ada di beberapa Pemda yang tidak mencantumkan ya. Alasannya ini kan bukan transaksinya bendera pengeluaran. Ya. Jadi in out aja sebetulnya. Dan ini catatan pemotongan dan penyetoran ini adalah di bendara umum daerah BUD-nya. Ada juga pemerintah daerah yang mencantumkan ya biar tahu nih apa namanya ada PPh sampai 2D kan ada langsung bruto, kemudian potongan dan neto ya. Dan yang dicantumkan di BKU ini yang bruto ya Mbak ya, teman-teman semua, bukan netonya ya. Misalkan ada pembelian apa gitu ya, yang dicantumkan udah brutonya bukan dikurangi dari PPN, enggak. Pengeluarannya ini di bruto. Ya. Kemudian yang kedua sama ya, kedua satu SP2D juga, dan ini kalau tidak tidak disebutkan di soal ya, misalkan pemotongan atau penyetoran yang dilakukan oleh BUD tidak dicantumkan atau tidak dibukukan di BKU ya. Nanti kalau mau ditulis nanti saya bebaskan sih. Kalau ada ditulis soal seperti itu ya jangan dicantumin ya. Tapi kalau tidak ditulis bisa dicantumin bisa tidak. Saya bebaskan itulah. Ya. Oke, Mbak siapa tadi?
Baik, Pak. Jadi ini memang nomor BKU-nya dijadikan satu aja ya sama yang SP2D-nya. Ya, jadi satu aja. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mbak siapa tadi, Mbak? Zafira Maaf. Pak, absen 30. Absen 30. Oke. Yang lain silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Mana ini? Penarikan uang ya. Tadi sudah penerimaan 75 juta untuk UP. Kemudian transaksi tanggal 10-nya, nomor BKU nomor 4, penarikan uang dari bank ya. Untuk pengisian berangkas tadi 10 juta ya. Jadi berkurang nih saldonya. Kemudian penarikan uang dari bank, pengisian uang persediaan berangkas bendahara pengeluaran sebesar 10 juta. Tadi udah ya, in out in ya. Ini udah, kemudian teman-teman kawan-kawan semua sudah tahu Panjar ya. Panjar semacam uang muka lah ya. Pemberian Panjar kepada saudara anomali, saudara A ya. Ini diberikan Panjarnya sebesar 1 juta untuk kebutuhan belanja. Dan di hari yang sama dia membelanjakan dan meng-SPJ-kan. Ya, antara lain belanja ATK dan belanja perangko dan benda pos lainnya ya. Ini tahun kapan nih pakai perangko dan pos ya. Kemudian ini kode rekening ya, 2 digit di depan program, ini kegiatan dan ini kode akunnya, akun belanja. Selanjutnya pengeluaran dituliskan ya, HTK sebesar 700. Di soal ini kalau salah 600 ya. Benerin aja di soalnya saya ganti 700. Kemudian 360. Nah, ada selisih enggak? Diberikan 1 juta, dia belanjanya 700 dengan 360 ya. 1.060.000 ya. Dia tekor ya. Nah, ini istilahnya dia nalangin dulu lah ya. Kalau UP nalangin dulu. Kalau beda halnya nanti 600. Nah, kalau misalkan 600, ini masih ada sisa 40. Ya, 40 nanti disetor. Ya, disetornya nanti di buku kas tunai nanti ya. Kemudian selanjutnya belanja telepon, air, dan listrik. Ya, ini masing-masing sini. Oke. Nah, saldonya, ini karena saldo awalnya 0 ya, dari Desember kemarin kita nolkan, kita awal tahun. Ini saldo penerimaan sekian, saldo pengeluaran 145 juta sekian. Ya, kas di bendahara pengeluaran sebesar ini. Ya, ini nominal ini samakan dengan saldonya. Nanti kita lihat terbilang ini 70 juta sekian ya. Kemudian tunai nanti kita isi di buku kas tunai ya. Kemudian saldo bank kita tuliskan dari buku saldo bank. Kalau dalam penulisan atau pembukuan sebenarnya, kalau ada satu transaksi misalkan ini kita catat ya. Kemudian ada berkaitan dengan buku pembantu lainnya, langsung buku pembantu kita isi ya. Jadi simultan gitu ya, bareng-bareng diisi. Bukan 1 bulan ngisi yang BKU aja, nanti buku pembantu yang lainnya nanti deh. Enggak.
satu inilah ya, satu apa namanya, satu transaksi langsung diisikan ke beberapa buku pembantu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditambahkan, dikonfirmasi, ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke buku bank ya. Buku bank ini aja sih, simpel ya. Sebentar, oke. Di transaksi tanggal 8 ya, nomor BKU nomor 3. Kita lihat nomor 3. Nah, ini ada penarikan uang ya. Ada penerimaan SP2 DUP, kemudian ada penarikan 10 juta. Ya, ini ada penerimaan, berarti masuk ke banknya ya, 75 juta ya. Kemudian ada penarikan untuk pengisian UP di perangkas bendaharanya sebesar 10 juta. Ya. Ini jadi saldonya segini. Saldo ini masuk ke ini ya, ke bawah apa namanya? Ke saldo banknya, ini 60 juta. Ya. Kalau mau langsung di-link-kan juga bisa. Di buku bank Januari. Ya, di-link-kan kayak gini lah, biar nanti tapi berubah-ubah kan ya. Kalau ini. Oke, untuk bank selesai. Kemudian buku kas tunai. Ya. Buku kas tunai, PKD, kemudian periodenya tanggal 10 Januari ya, nomor BKU 4 ini ada penarikan dari bank berkurang 10 juta. Ya, ini berkurang 10 juta. Di kas tunainya nambah ya, di penerimaan. Jadi satu transaksi ini ya, ada beberapa yang dimasukkan ya, dari BKU masuk, buku bank, kemudian kas tunai masuk. Tiga pembukuan ya. Kemudian nomor BKU kelima ya, pemberian panjar tadi yang 1 juta kan dikeluarkan ya ke siapa tadi namanya? Namanya Anomali ya, saudara Anomali. Ini saya masih nyambung kan ya? Oke. Masih, Pak. Ya. Karena saya jadi narasumber, saya ngobrol banyak ternyata udah putus. Ya. Oke, lanjut. Saudara Anomali ya. Jadi kas tunainya berkurang ya. Kita punya kas 10 juta di perangkas, diambil kasihkan saudara Anomali 100 juta ya. Jadi kas tunainya berkurang 9 juta. Kemudian karena dia nombokin 60.000 ya. Ini beserta seluruh bukti ya. Jadi ada kwitansi dan seterusnya. Ada buktinya, nanti baru kita bayarkan nih, ya, untuk meng-SPJ-kannya. Nah, ini kalau kurang ya. Kalau misalkan berlebih, tadi kasus yang di sini misalkan di sini 600, kan lebih, kalau 600 gimana? Sorry, 600.000 jumlahnya berapa? Kurang ya berarti ya. Ada yang kurang. Maksudnya 1 juta ini bukan kurang ya. 1 juta ini masih sisa. Oke ya, maaf. 1 juta masih sisa. Dia membelanjakan hanya 600 dengan 360.
ya. Jadi jumlahnya 960, masih sisa 40 ya. Masih sisa 40, kemudian dia harus setorkan ya. Nanti masuk ke penerimaan 40. Ini kalau misalkan di soal seperti itu ya. Selanjutnya belanja telepon, air, dan listrik. Ya, BKU 789, jumlahnya sekian. Ini saldonya sekian. Ya. Oke, dari sini ada yang perlu ditambahkan? Kalau enggak, kita lanjut. Izin, Pak. Ya, silakan. Memastikan kalau di di matkul penatausahaan bendahara itu kan ada perbedaan antara SP2D yang langsung ke pihak ketiga sama yang melalui bendahara dulu, Pak. Kalau di sini ada seperti itu enggak ya, Pak? Gimana, Mbak? Ulangi, Mbak. Kalau di matkul lain Di mana? Di mana? Di mata kuliah lain tentang penatausahaan juga gini, Pak. Iya, ya. Ada perbedaan SP2D yang langsung ke pihak ketiga sama SP2D yang melalui bendahara dulu. Kalau di sini ada seperti itu enggak ya, Pak? Kalau di mata kuliah lain perbedaan di mana biar kita temu ininya? Itu ada satu buku lain, Pak, namanya buku pengawasan pengeluaran kalau nggak salah, Pak. Jadi kalau yang SP2D langsung ke pihak ketiga itu nggak ditulis di buku kas umum, Pak. Oh, di BKU, ya. Langsung ke buku pengawasan. Ini APBN ya? Iya, Pak. Ya. Sepengetahuan saya, ya, kalau di daerah dia tidak memisahkan itu, jadi semua transaksi masuk ke BKU. Jadi buku pembantu apa namanya tadi pengawasan kalau langsung ke ini ya, langsung ke rekanan tetap dimasukkan ke BKU dulu. Ya meskipun nanti in out ya. Contohnya kayak gaji ini ya, gaji kan in out juga nih. Meskipun masuk ke bendahara pengeluaran terus langsung di sini. Kemudian ini nggak ada yang langsung ke rekanan ya kalau sini ya. STPP, oh ya nggak ada. Di Februari coba. Oke. Ini contoh pengadaan komputer ya. Ini kan LS juga ya. Pengadaan komputer LS dia masuk ke BKU juga. Ini bulan Februari ini. 24 juta. Ya. Meskipun in out ya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak siapa, Mbak? Mohon maaf. Nggak kelihatan di layar saya. Zafira, Pak. Zafira. Saya nggak hafal ya soal ya. Mohon maaf ya. Maklum sudah berumur. Iya, saya berumur tapi anaknya masih kecil nih. Tadi nangis-nangis terus akhirnya dibawa istri saya keluar nih jalan-jalan. Dengan protokol ya, protokol. Ada yang tahu umur saya berapa, teman-teman, rekan-rekan semua? Ayo, ada yang tahu nggak? Halo? 40-an kayaknya, Pak. 45. Wah, 40. 40 lebihnya berapa? Atau kurangnya lah. Kayaknya udah banyak yang lihat NIP saya nih, jadi tahu. Yang lain nebak saya berapa, yuk? NIP-nya depannya berapa, Pak? Wah, kalau NIP ketahuan dong. Saya 79, lahiran 79, jadi sekarang insya Allah usianya 41 ya. 42. Belum, saya belum ulang tahun. Hampir. Kan udah ganti tahun, Pak. Oh iya. Iya juga lah. Belum 42 ya.
Anak saya yang kecil umur 3 tahun tuh. 3 tahun. Ya, kalau dulu sih harapannya dulu anak yang paling kecil ya saya pensiun maksudnya, lulus purna bakti, anak sudah lulus kuliah gitu. Ya, alam diberi amanah lagi nih yang kecil. Selisih dengan kakak yang tengah 11 tahun. Ya, luar biasa kan. Yang gede udah SMA kelas 2 nih, udah mau kelas 3. Ya, adik kelas teman-teman semua kan berarti kan. Ini kelas 3 apa kelas semester berapa sih? Semester 5 Semester ya? 5. Semester 5, Pak. Iya, semester 5 ya sudah tingkat 3 ya, udah mau lulus ya. Iya. Nanti kalau pindah ke DJPK jadi rekan kerja saya nanti ya. Sebelum masuk dikasih ini enggak pemilihan penempatan gitu? Dikasih, Pak. Kasih pada milih mana itu teman-teman? Halo? Milihnya cuma Kementerian Keuangan atau non gitu, Pak? Oh gitu. Oh belum ini ya, belum menunjuk eselon 1 ya? Insya Allah nanti kalau lulus baru dikasih pilihan itu, Pak. Oke lah, ya tetap semangat lah ya. Waktu saya lulus juga saya waktu itu belum diterima di perbendaharaan waktu itu. Karena perbendaharaan gosipnya tahun 2020 mau bubar karena pendaerahan apa otonomi daerah ya. Jadi saat lulus saya bingung juga tuh, ke perben nggak ada yang terima ya, dan ngelantung-lantung aja itu selama hampir 6 bulan. Tapi alhamdulillah ada ini sih, ada apa namanya, secercah harapan gitu ya. Di DJP menerima, ya udah alhamdulillah. Terus saya coba apa namanya, ke pimpinan, ke direktur ya waktu itu, bukan direktur sih, bagian kurikulum dan seterusnya, Pak Oni waktu itu. Kami bikin tim ya, satu angkatan bikin tim, kemudian kebetulan saya ngomong langsung dan beliau menyarankan, udah nggak usah mikirin, yang penting lulus saja, itulah ya. Nah, ini motivasi ke teman-teman juga ya, kawan-kawan semua. Yang penting tetap semangat untuk belajar, lulus. Apa namanya, ditempatkan dimanapun itu yang terbaik buat kita, ya. Kita nggak tahu kita pingin di sana, ternyata di sana adalah tidak bagus atau tidak cocok atau tidak terbaik buat kita, ya. Allah yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa, ya, itu memilihkan yang terbaik buat kita. Itu aja ya. Oke, kita lanjut di Panjar ini. Di Panjar sejumlah ini aja ya untuk pemberian Panjar, kemudian SPJ-nya, ya. Yang 60 ini kan masuk ke tunai ini. Oke, kemudian buku pajak. Pajaknya ada output-nya di sini. 64 ya, di 1 tadi ya, 1 dan 2. Ini pun kalau misalkan di Pemda tidak di Perbub atau perwalinya tidak dituliskan harus dicantumkan di buku BP ya, buku pembantu pajaknya BPP, ini enggak dicantumkan ya. Nah, ini alternatif saja yang saya sampaikan untuk dicantumkan. Tergantung nanti Perbubnya mengatakan apa ya. Oke, kemudian untuk SPJ
SPC UP. Ya, ini UP-nya bulan, saya tulis bulan aja, bulan Januari. Oke. Belanja ATK 700 ya. Perangko dan lainnya 360, telepon dan seterusnya. Ini UP-nya yang keluar berapa gitu ya. Jumlah ini berapa, kemudian diambil awal Januari kan segini ya. 75 tadi yang ambil UP awal 5 juta dan sisanya adalah 75 dikurangi 4,8 juta. Ya, ini adalah saldo kurang ini ya. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, ini adalah uang persediaan akhir periode Januari sebesar 70.160. Kalau kita lihat, ya, kalau kita mau cross check, benar nggak pembukuan kita sih di PKU-nya? Kita cocokkan ini angka SPJUP, ya, angka SPJUP sebesar 70.160.950 rupiah, ya. Angka ini kita cocokkan di PKU. Kita lihat. Nah, kira-kira sama nggak? Sama nggak? Sama ya? Sama, Pak. Sama kan? Ya, itu menandakan bahwa sebetulnya PKU di dalam bendahara pengeluaran SKPD ini adalah membukukan atau apa istilahnya ya, semua transaksi sih ya. Cuma salah satu indikator sudah klop atau enggaknya ini salah satunya dilihat dari jumlah ini. Ya, ini sama enggak dengan SPJUP-nya. Itu kalau kita mau cross check audit dari bawah dulu ya sebelum naik ke atas. Pengalaman saya dulu pernah jadi pembina di KPPN ya, saya di Kanwil, kemudian pembina di KPPN. Ini pembukaan APBN juga banyak triknya juga ya. Nanti di mata kuliah lain lah itu yang berwenang untuk mengajarkan. Nah, kalau sudah jadi auditor, jeli-jelilah ya. Ini kadang antara fisik dengan laporan itu bisa diakali, istilahnya apa ya? Disesuaikan gitu ya. Disesuaikan itu. Kita harus tahu betul ya, harus tahu betul. Utamanya kalau ada laporan barang gitu ya, barang itu sangat riskan banget. Sangat bisa dimanipulasi. Ya, kalau kita tahu harus ada buku pengeluaran barang, harus buku ini dan seterusnya. Oh, malah itu ya. Punya uang juga sama ini. Di kas juga peti kasnya harus sesuai sampai 50 perak dan seterusnya itu ya. Kalau yang memang cashnya uang di brankas ya, brankas itu harus di opnam juga, artinya dicocokkan dengan kondisi pembukuannya. Dan ini adalah laporan penutupan kas bulanan ya, jumlahnya segini, jumlah penerimaan segini, pengeluaran segini ya. Ini ada dua pembukuan, dua cara sih sebetulnya ya. Tapi yang saya sampaikan nanti tulislah di PKU aja ini. Jumlah penerimaan ada di PKU nih. 215 dan 145 ini untuk laporan posisi ya. Ini karena menggambarkan seluruh transaksi ya. Sebetulnya sama juga kalau kita nulis di UP ya. Ya, jumlahnya segini, kemudian ada penggunaan ini ya. Ada penerimaan 75, kemudian ada pengeluarannya
mana 4 juta, 8 ya, 4,8 juta. Jumlahnya sama. Cuma ini gunakanlah di PKU ya, di PKU aja, menyampaikan, menggambarkan semua transaksi yang ada di SKPD. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Nggak ada? Cek. Halo? Belum, Pak. Nggak ada. Belum, Pak. Belum. Oke, selanjutnya adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban untuk bulan Januari ya. Ini ada administratif dan ada fungsional ya. Administratif itu nanti ke PA atau KPA ya melalui PPATK. Kemudian PTK ya. Kemudian fungsional ya. Fungsional ini kemana kalau fungsional? Ada yang tahu? Halo? BUD, Pak. Laporan ke BUD, oke. Fungsional ke laporan BUD. Ini tinggal nanti dicoret ya. Barangnya sama persis. Tinggal satunya dicoret ya. Yang mana misalnya ini coret. Untuk fungsional, untuk BUD. Oke. Oke. Prinsipnya di laporan ini adalah ada jumlah anggaran, ya. Kemudian ada pengeluaran, ya, dan ada saldo. Ini dirinci ya antara belanja langsung dan tidak langsungnya, kemudian antar program dan kegiatan itu, ya. Kemudian kode rekening ya, kode rekeningnya ini, kode dan nama rekeningnya, ya. Kemudian pada realisasi atau penyerapan atau apa namanya ini realisasi lah ya. Dalam realisasinya terdapat 2 pembagian secara besar nih di LS dan UPGUTU ya. UPGUTU. Nah, ini ada yang sampai dengan bulan lalu ya. Kalau misalkan ada di bulan Februari, berarti ini laporannya sampai dengan bulan lalu ini diisi di bulan Januari. Ya, kalau ini Januari kan dari 0 ya, SPBU ya, kita mulai dari 0. Oke. Kemudian bulan ini kita tuliskan ya, yang LS di bulan ini apa aja, dan sampai dengan bulan ini berapa ya. Kolom ini 4 ditambah kolom 5. Kemudian ini SPC UPGUTU ya. Dan ini kenapa dikosongkan? Ada yang tahu? Ya karena nggak ada ini kan gaji ya. Ini sisa pagunya segini ya. Ini jumlah SPC bulan Januari, ini sisa pagunya. Kemudian di bawah juga sama nih, belanja langsung seperti itu ya. ATK ya, ini pagunya, kemudian ini realisasi dengan UP, ya. Kemudian apa namanya jumlah SPC-nya sekian. Oke. Sampai bawah ya. Ini ada nggak? Oh nggak ada. Ya ada yang kita lihat DIPA-nya juga ya, berarti ya harus lihat DIPA-nya, mencocokkan namanya apa namanya kode ini, kode apa namanya kode akun ya, kode akun dengan kode program dan kegiatan. Oke, dari sini ada yang
konfirmasi lagi, silakan. Saya sambil ini dulu ya, ngecek apa namanya ada di portal ini belum saya update. Silakan sambil ada yang ditanyakan. Di layar kelihatannya apa ini, Mas Mbak semuanya? Kelihatan, Pak. Excel, Pak. Masih Excel. Excel ya. Oke. Ini kemarin saya pernah ngajar, lupa nggak mengisi portal, jadi tidak hadir semua. Akhirnya manual saya kirim laporan ya, laporan ke akademisi. Daripada lupa, nanti saya isi dulu. Bentar ya. Oke, bukan presensi. Oke. Oke, baik. Satu lagi saya mau sampaikan ini di Panjar ini ya. Prakteknya pada saat apa namanya PPTK ya ngajukan ke mana ke bendahara. Ini ada namanya nota pencairan dana yang NPD. PD ini mengajukan melalui KPA dan PA ya untuk bikin panjarnya ini. Dan enggak langsung kita minta, saya minta duit dong gitu enggak ya, ada dokumentasinya ya, ada dokumentasinya, enggak sembarangan dengan ucapan gitu, ada dokumen yang apa namanya menyertai ya. Kemudian apalagi tadi yang kurang ya, di BP Kas Tunai ya, di belanja. Oke. Di buku pembantu Kas Tunai ya, belanja yang dibayar oleh bendahara pengeluaran ini itu adalah yang UPTU ya. UPTU bukan. Ini UP ya. Uang presiden ya untuk UP dan TU ini. Atau oh enggak, ada yang belanja telepon ini UP juga ya. Kita lihat PKU. Saya taunya ini UP semua nih. Ya kan UP kan. Nah, belanja telepon air listrik ini menggunakan UP juga. Oke, kita lanjut ke Februari. Ya, nggak jauh beda sih ya Februari seperti ini. Ini saya mau sampaikan apa ya tadi, brand fog juga nih. Yang 24 ini udah ya, LS pengadaan komputer. Penerimaan PPN 165, 163. Kemudian belanja makanan minuman honorarium sekian ya, penerimaan ini. Nah, ini ada yang setornya, oh ini pas hari itu juga ya, cuma ini digabungkan ini. Ya, ini digabungkan. 163, 150 tambah ini. Jadi 688 ya, 688 160. Ya, tuh. Ini untuk BKU. Ya, BKU Februari dan ini buku banknya. Oke, saya kira itu aja ya yang perlu saya sampaikan.
Kalau ada selanjutnya nanti bisa untuk latihan soal-soal ini, ya. Ini masih berlanjut sampai soalnya sampai Maret ya kalau nggak salah ya. Sampai Maret. Nanti kalau saya belum sempat menyelesaikan sampai Maret sih. Kalau teman-teman mau berkenan untuk menjadikan tugas silakan, tapi kesepakatan juga ya silakan aja. Kalau mau jadi tugas nanti saya nilai juga sampai buat UAS nanti tambahan tugas-tugas. Yang individu sudah saya sampaikan belum ya? Individu kemarin kan kelompok ya kalau nggak salah ya. Mas Yosa? Halo? Yang individu belum, Pak. Individu belum ya. Mau ini enggak? Ini dijadikan tugas saja untuk individu. Gimana? Nah, saya yakin nanti ini bakal keluar juga di gimana? Di UAS-nya nanti. Kalau ditawarin biasanya nggak usah, Pak. Gitu. Iya ya, tawarin nggak mau ya. Halo? Terserah aja teman-teman Kak. Ini aja sih supaya nggak membebani aja sebetulnya. Kalau tugas yang lain banyak ya, saya juga pernah jadi mahasiswa juga nih gitu ya. Jadi paham lah. Kalau terlalu banyak juga pening gitu kan. Tapi kalau masih muda ya nggak apa-apa ya, masih kuat ngerjain sampai malam ya. Gimana teman-teman, sepakatnya gimana? Nggak apa-apa, Pak. Tapi deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya paling tidak 3 minggu lah ya. 3 minggu udah ujian belum? Pertemuan 14 berarti, Pak. Pertemuan 14, boleh 14. Kita kan ini pertemuan ke-11 ya? Nggak salah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau gitu sampai dengan pertemuan ke-14 ya, saya catat ya. Sampai dengan pertemuan 14. Tugas individu dikumpulkan. Nanti digabung aja ya. Di Mas Yosa atau siapapun lah ya, digabung. Ini filenya berapa ini ya? 122 kilobyte. Ya, sekitar 200. Salah. Ya, digabung aja ya. Nanti pakai Google Drive atau apa, terserah. Oke. Baik, Pak. Oh iya Pak, ini untuk pengerjaan bulan Maret aja kan Pak yang dikerjakan? Februari Maret, Mas. Februari kan belum lengkap tuh. Oh iya, siap. Ya, saya udah tambahkan PKU, nanti tinggal karena nyambung ya, nyambung apa namanya dari bulan sebelumnya itu nyambung. PKU sudah, berarti nanti buku pembantu pajak, buku pembantu kas, ya kas tunai dan panjar dan seterusnya itu diisi ya, jadi satu, kirim ke saya ya. Tinggal dikit lah itu. Ini soalnya nggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 12 transaksi ini. Ya. 12 transaksi udah dibantu apa? PKU di Februari. Wah, ya enteng ya. Oh, berarti kita melanjutkan yang punya Bapak itu ya Pak ya? Iyalah.
kasih, Pak. Nanti saya kirim lah. Atau kalau mau nulis sendiri juga nggak apa-apa. Gimana mau mandiri? Dibantu punya Bapak saja, Pak. Iya. Iyalah. Saya paham betul kondisi teman-teman kan banyak tugas yang masing-masing dosen ada yang satu hari ini kasih tugas, minggu depan kumpulin ya. Satu dosen, satu tugas. Kali mata kuliah berapa sekarang? 8, Pak. 8. Nah, 8 setiap minggu nulis 8 soal, 8 tas ya lumayan juga ya. Tapi dulu ini saya intermezzo aja ya sebelum saya akhiri. Pada saat D3 saya berat juga itu. Waduh, ini dosennya nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya besok harus kumpulin. Oke. Kemudian ada dosen yang lain seperti itu. Dan merasa pada saat D3 itu wah, berat ya. Hidup ini berat gitu kan. Mana kalau setiap semester lihat pengumuman gitu kan. Di drop out atau tidak dan seterusnya. Setelah kerja menemukan hal yang lebih berat lagi gitu ya. Itu baru kerja. Terus kuliah lagi S1, aduh bikin tugas akhir dan tugas-tugas yang lain lebih berat gitu. Jadi di atas langit terus masih diuji-uji terus ya. Ya sampai S2 dan seterusnya itu kalau udah di atas kan melihat waktu kita D3 wah belum seberapa itu ya. Tapi saya mencoba mendalami dan memahami posisi saya masih di D3. Jadi saya sampaikan ini tadi pelan ya, enggak teoritis sama kasih praktek-praktek yang ada di lapangan seperti apa itu ya. Itu ya teman-teman, rekan-rekan semua. Ada yang perlu disampaikan lagi sebelum ditutup? Kalau tidak ada, tetap semangat ya. Mohon doanya ke semuanya yang teman-teman sedang nggak enak badan, sedang sakit, didoakan semoga sehat ya. Karena nikmat itu terasa kalau saat kita sakit tuh baru terasa nikmatnya sehat gitu ya. Tapi dengan saya mengatakan itu mudah-mudahan teman-teman dengan adanya saya tetap bersyukur ya. Kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya. Amin. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya mohon maaf saya tutup setengah 10 kurang 10 menit, kurang 9 menit ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Bisa nanti diskusi dilanjut di grup ya. Oke. Kalau nggak ada ya saya mohon maaf atas segala kekhilafan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya izin live ya. Iya, Kak. Iya, Pak.